Selamat pagi para penduduk Desa Sumberagu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran laporan keuangan dalam pengembangan UMKM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Enrico Jovian Silvan Sulistyo dari kelompok KKN UNS Membangun Desa 2021, kelompok 294. Sebelum kita terjun ke materi laporan keuangan, izinkan saya untuk memulainya dengan memperkenalkan mengenai apa itu akuntansi. Karena laporan keuangan yang akan saya bahas nanti itu dasarnya dari akuntansi, sehingga pembuatan laporan keuangan itu dapat memberikan informasi yang lebih baik dan lebih maksimal dalam mengambil keputusan. Jadi apa itu ilmu akuntansi? Jadi akuntansi ini adalah suatu proses yang diawali dengan mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Penggunanya siapa saja itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, jadi akuntansi ini prosesnya, kegiatannya apa saja? Nah, jadi akuntansi ini ada proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi, di mana nantinya hasilnya itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Ini saya pakai istilah entitas aja karena kan lingkupnya UMKM nih. Nah, mungkin saya ngomong perusahaan gitu, soalnya lingkupnya terlalu besar. Kemudian apa yang dihasilkan dari ilmu akuntansi? Jadi outputnya itu adalah laporan keuangan. Nah, dimana nanti ada neraca, laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang dimana laporan keuangan ini berguna bagi pengguna informasi untuk memberikan informasi dan mengambil keputusan. Lalu kita masuk ke siklus akuntansi yang terdiri dari 12 tahap. Teman nanti yang kepake di UMKM ini hanya beberapa saja. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama ini adalah melakukan identifikasi transaksi jurnal. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi dari sebuah entitas. Pembuatan jurnal transaksi itu harus melibatkan semua akun yang ada di entitas. Kemudian yang kedua adalah penyusunan jurnal khusus. Nah, ini khusus pada sebuah entitas besar. Biasanya transaksi jurnal itu dibagi menjadi jurnal umum dan khusus. Nah, jurnal umum ini akan memuat jenis transaksi yang bersifat khusus dan lebih spesifik. Nah, nanti contoh jurnal khususnya itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Namun, jika jumlah transaksi entitas itu hanya sedikit, maka tidak perlu membuat jurnal khusus. Cukup dengan jurnal umum saja. Kemudian yang ketiga adalah menyusun buku besar pembantu. Tahap selanjutnya ini merupakan bagian dari buku besar umum. Tujuan dibuatnya buku besar pembantu adalah untuk menuliskan data satu akun secara rinci. Catatan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan neraca saldo entitas. Kemudian yang keempat adalah pemindahan ke buku besar. Tahap berikutnya adalah pemindahan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke buku besar. Data pada buku besar ini kemudian akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk pembuatan dokumen berikutnya. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap posting ke buku besar. Kemudian selanjutnya adalah laporan harga pokok penjualan. Jika sebuah entitas menggunakan metode pencatatan secara fisik, maka harga pokok barang bisa diketahui saat ada penjualan. Karena itulah bisa dilakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan. Kemudian pembuatan neraca saldo. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah pembuatan neraca saldo. Proses pembuatan neraca saldo ini dilakukan berdasarkan informasi yang termuat pada buku besar. Data yang digunakan adalah saldo akhir di setiap akun yang terdata. Bagian yang perlu diperhatikan adalah balance atau debit dan kredit. Kemudian ada penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat karena adanya transaksi yang memengaruhi akun entitas dan memunculkan akun baru.
Salah satu contohnya adalah transaksi yang terjadi akibat sewa kios yang jatuh tempo. Kemudian ada penyesuaian neraca saldo. Setelah dilakukan penyesuaian, maka ada dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu masuk ke laporan keuangan. Setelah mendapatkan neraca saldo setelah disesuaikan, maka disusunlah laporan keuangan. Laporan ini sangat penting karena akan memudahkan pencarian informasi kondisi keuangan entitas. Penyusunan laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data yang didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian pembuatan jurnal penutup. Jika laporan keuangan sudah selesai dibuat, maka disusunlah jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuatkan berdasarkan data dari akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, data yang digunakan ini adalah akun pendapatan dan biaya atau juga bisa disebut dengan beban. Neraca saldo setelah penutupan. Nah, berikutnya ini dilakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan jurnal pembalik. Jurnal pembalik menjadi dokumen yang bisa dibuat dan juga bisa tidak dibuat. Ini tidak wajib. Pembuatan jurnal pembalik hanya dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu untuk akun-akun tertentu. Salah satu contohnya adalah untuk mencatat mengenai adanya transaksi pendapatan yang diterima di muka atau piutang. Kemudian tujuan dari ilmu akuntansi. Nah, jadi tujuan dari ilmu akuntansi ini adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, informasi ekonomi ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi, siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi? Jadi, pengguna informasi akuntansi ini ada dua, yaitu pengguna internal dan eksternal. Nah, pengguna internal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pemilik. Nah, pemilik ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui hak-haknya yang akan diperoleh dari hasil operasi entitas, dan dengan demikian juga memutuskan untuk menambah modal yang ditanamkan atau sebaliknya untuk menarik modalnya. Kemudian yang kedua adalah manajer entitas. Nah, manajer entitas ini menggunakan informasi akuntansi untuk melakukan evaluasi hasil operasi yang telah dilakukan dalam satu periode, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategik. Yang ketiga adalah karyawan atau federasi buruh. Karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan kontrak kerja atau keputusan-keputusan lain yang diperlukan. Nah, sedangkan untuk pengguna eksternal ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kreditor. Nah, kreditor itu menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit yang diajukan oleh debitor atau yang ingin mengajukan utang, serta berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepadanya. Nah, yang kedua adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi pajak dan untuk mengetahui apakah entitas telah mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak. Misalnya sehubungan dengan upah minimum regional yang berlaku. Nah, dan yang terakhir adalah calon pemilik atau investor. Nah, investor ini menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah entitas ini bakal mendapatkan dana dari investor, mendapatkan dana dari investor atau tidak. Kemudian kita lanjut ke materi konsep-konsep dasar akuntansi dan persamaan akuntansi. Ini menjadi satu yang penting karena kalau belajar akuntansi tanpa mengetahui konsepnya itu kita sama sekali tidak dapat memahami bagaimana cara menerapkan akuntansi dalam membuat laporan keuangan. Langsung kita mulai ke prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi yang pertama adalah entitas akuntansi atau accounting entity. Nah, dipandang dari suatu konsep akuntansi, entitas ini merupakan satu kesatuan usaha yang terpisah dan berdiri sendiri di luar
entitas ekonomi lain. Nah, yang kedua adalah kesinambungan atau going concern, bahwa entitas ini diasumsikan tidak berhenti di satu periode saja, melainkan berlanjut terus dan bukan untuk dijual. Jadi maksudnya ini entitas itu tidak berhenti, misalkan tidak berhenti di satu periode akuntansi. Misalkan periode 2021 bikin laporan keuangan, itu kan nggak mungkin langsung berhenti usahanya. Nah, usaha itu bakal terus berjalan sampai akhirnya diputuskan untuk berhenti, tidak terikat pada berakhirnya satu periode akuntansi. Yang ketiga adalah periode akuntansi. Nah, pada umumnya satu periode akuntansi ini terdiri dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, namun kalau misalkan terlalu berat untuk membuat laporan keuangan per tahun, ya harus nunggu 1 tahun baru bikin laporan keuangan. Itu boleh kalau misalkan per bulan itu bikin laporan keuangan, sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara lebih cepat. Yang keempat itu adalah objektif. Nah, bahwa pencatatan transaksi itu harus didasarkan pada dokumen yang asli. Jadi harus ada bukti yang jelas sebelum mencatat transaksi ekonomi ke jurnal umum. Yang kelima adalah pengukuran dalam satuan uang. Nah, bahwa pengungkapan dan penguangan transaksi itu harus dinyatakan dalam nilai uang. Yang keenam adalah harga pertukaran atau historical cost, bahwa aset itu selalu dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai belinya, karena lebih objektif dan mudah untuk pelaporannya. Yang terakhir adalah penandingan beban dengan pendapatan, hedging cost against revenue. Nah, konsep ini menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama. Kemudian langsung kita masuk ke materi persamaan akuntansi. Ini adalah konsep yang nggak boleh kebolak-balik. Soalnya kalau persamaan akuntansi ini salah, maka mencatat laporan keuangannya itu pasti banyak banget yang salah. Nah, jadi apa itu persamaan akuntansi? Jadi untuk memenuhi kebutuhan manajemen atas informasi yang akurat dan tepat waktu, itu diperlukan adanya satu sistem yang dapat mengklasifikasikan dan mencatat transaksi-transaksi, sehingga informasi ini dapat diperoleh setiap hari bahkan setiap saat ketika diperlukan. Nah, sistem pengklasifikasian dan pencatatan tersebut adalah sistem pembukuan berganda atau double entry counting system, di mana setiap transaksi itu dianalisis dan selanjutnya dicatat pada dua sisi, yaitu sisi sebelah kiri itu debit dan sisi sebelah kanan itu kredit. Nah, minimal di setiap sisi ini ada satu akun yang berpengaruh. Lalu kita masuk ke materi bagian perkiraan standar. Jadi untuk mengklasifikasikan pos-pos atau transaksi yang terjadi di entitas, digunakan suatu bagian yang berisi rekening-rekening atau perkiraan yang disebut bagian perkiraan standar. Nah, di dalam bagian perkiraan standar ini, perkiraan itu diklasifikasikan menjadi perkiraan neraca dan perkiraan laba rugi. Nah, di perkiraan neraca ini ada 3 kelompok akun, yaitu aset, utang, dan modal. Sedangkan di perkiraan laba rugi ini ada kelompok akun pendapatan dan biaya, atau bisa disebut juga dengan beban. Berikut merupakan tabel mengenai setiap kelompok akun dan juga saldo normalnya itu ditaruh di mana. Nah, untuk aset atau harta aktiva dan beban itu, saldo normal itu di debit, sehingga nanti kalau ada transaksi yang dimana melibatkan aset dan beban, kalau misalkan dia ditaruhnya di debit, itu nilainya bakal bertambah, sedangkan kalau ditaruhnya di kredit itu akan mengurang. Nah, sedangkan untuk utang, kewajiban atau juga disebut dengan liabilitas, modal, dan pendapatan itu saldo normalnya di kredit, sehingga nanti kalau ada transaksi yang dimana ketiganya ini masuk di kredit, itu nilainya bakal bertambah, sedangkan kalau masuk di debit itu nilainya bakal berkurang.
Nah, jadi apa sih sebenarnya konsep debit dan kredit ini? Jadi arti debit itu adalah entry akuntansi yang meninggalkan akun aset atau beban, dan juga mengurangi akun liabilitas atau ekuitas, dan juga pendapatan. Nah, posisi debit ini berada di sebelah kiri dalam neraca saldo atau pembukuan. Sebaliknya, kredit itu adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun liabilitas, ekuitas, dan juga pendapatan. Dan sekaligus itu menurunkan akun aset atau beban. Nah, posisi kredit itu berada di sebelah kanan dalam neraca saldo atau pembukuan. Nah, dalam dunia pembukuan pemasukan berganda atau double entry tadi, peran dan arti debit dan kredit itu adalah untuk melacak transaksi bisnis di berbagai jenis akun yang digunakan. Hal ini dilakukan agar entry jurnal di buku besar akun itu menjadi valid, di mana total debit itu harus sama dengan total kredit. Dengan kata lain, total entry di sisi kiri harus sama dengan total entry di sisi kanan. Namun, debit dan kredit itu tidak bisa hanya diartikan sebagai pertambahan atau berkurangnya uang di dalam tabungan. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan laporan keuangan perusahaan. Beda debit dan kredit itu tidak sederhana itu. Ada beberapa manfaat kredit, diantaranya adalah kredit akan meningkatkan daya guna dari modal. Selain itu, kredit juga dapat meningkatkan daya guna suatu barang atau produk, bermanfaat sebagai alat stabilitas ekonomi, dan menjadi media untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, pendapatan ini mengapa dicatat di kredit? Karena saat melakukan penjualan itu timbul pendapatannya dicatat di kredit. Awan akunnya sendiri adalah kas atau piutang di debit, tergantung cara pembayarannya. Nah, jadi misalkan ada penjualan gitu, nanti kan kasnya bertambah tuh, sehingga nanti asetnya ini bertambah kan saldo normalnya itu di debit. Nah, maka dari itu pendapatan itu kan harus di kredit, sehingga tadi kan minimal di taksi itu kan ada satu akun yang berpengaruh, sehingga pendapatan ini nanti langsungnya di kredit. Nah, pada akhirnya di laporan laba rugi, pendapatan yang ada di sisi kredit akan dikurangi dengan akun beban yang ada di debit, sehingga akan terlihat lebih besar laba atau rugi. Nah, kalau modal mengapa dicatat di kredit? Nah, karena ketika mencatat modal aset itu, yang pertama itu apa? Misalnya kas, artinya kas itu nanti masuk di debit dan modal di kredit. Jadi begitu konsep debit dan kredit. Ya. Jadi kita masuk ke salah satu contoh untuk laporan keuangan. Itu nanti ada neraca. Nah, bentuk neraca seperti apa akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi konsep pencatatan neraca ini adalah aset sama dengan hutang plus modal, di mana aset itu masuk debit, sedangkan hutang dan modal itu saldo normalnya di kredit. Nah, ini satu konsep yang penting, konsep dasar yang penting di akuntansi. Kalau misalkan nilai debitnya itu atau asetnya itu tidak seimbang dengan hutang dan modal di bagian kredit, itu pasti ada pencatatan yang salah di bagian penjualan, sehingga menyebabkan terjadi ketidakseimbangan nilai antara debit dan kredit. Lalu kita masuk ke definisi aset atau aktiva. Nah, aset atau aktiva ini adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, atau bisa juga disebut sebagai harta, ya, harta entitas. Kemudian aset ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah aset lancar. Nah, aset lancar ini adalah kekayaan entitas yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Biasanya aset lancar itu menjadi komponen dasar entitas dalam melaksanakan aktivitas entitasnya, karena biaya operasional entitas berasal dari aset lancar yang mudah untuk dicairkan suatu waktu. Aset lancar ini mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Contoh aset yang dikategorikan sebagai aset lancar antara lain itu kas, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan.
Kemudian untuk aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset berwujud yang dimiliki oleh entitas yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap antara lain tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan inventaris kantor. Dan juga salah satu contohnya itu adalah peralatan. Nah, kemudian ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Dalam praktiknya, aset ini sering disebutkan hak istimewa yang dimiliki entitas agar dapat dirasakan manfaat ekonominya. Nah, contoh aset-aset lain ini antara lain ada hak cipta, ada paten, goodwill, kemudian ada franchise juga, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke definisi utang atau liabilitas. Jadi utang atau liabilitas adalah kewajiban entitas yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayar oleh entitas di masa yang akan datang pada saat utang tersebut jatuh tempo. Nah, utang atau liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu utang atau liabilitas lancar. Itu adalah hutang-hutang yang harus diselesaikan pada satu periode akuntansi atau 1 tahun. Pasif lancar ini juga dilunasi atau dibayar dari aktif lancar, itu kas maupun piutang. Nah, untuk utang lancar ini merupakan tunjangan yang sering dilakukan entitas dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku karena ketentuan bisnis atau mendadak, yang memungkinkan tidak adanya kerugian yang dialami baik entitas dalam keadaan stabil atau kekurangan modal. Nah, contohnya itu ada utang dagang, utang wesel, kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang sudah diterima namun jasanya belum diberikan. Contohnya seperti entitas hotel, biro perjalanan itu, baik ya, pesawat terbang gitu. Kan kalau misalkan mau pergi naik pesawat terbang itu kan harus beli tiket terlebih dahulu, baru naik pesawat. Nah, itu kan salah satu penerapan pendapatan diterima di muka. Sudah dapat uangnya dulu tetapi jasanya belum diberikan pada saat itu juga. Kemudian utang atau liabilitas jangka panjang. Nah, jadi utang jangka panjang ini adalah hutang-hutang yang diselesaikan dalam lebih dari 1 tahun. Itu contohnya adalah hutang bank dan hutang hipotek. Nah, hutang hipotek ini adalah hutang yang timbul karena munculnya dana pendapatan yang berasal dari hutang dengan menggunakan jaminan harta tetap atau aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu bisa berupa sertifikat tanah, rumah, bangunan, gedung, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke pengertian dari modal atau ekuitas. Nah, modal atau ekuitas sendiri merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di entitas. Modal ini merupakan selisih antara total aset dikurangi total utang atau liabilitas yang ada. Nah, modal ini merupakan pernyataan pemilik dalam berpartisipasi menjalankan kegiatan usaha. Contohnya adalah, salah satunya adalah modal disetor. Modal disetor merupakan jumlah uang disetor atau ditanamkan oleh pemilik entitas. Dan dengan kata lain, ekuitas adalah yang telah dimasukkan pemegang modal sebagai pelunasan pembayaran yang diambil dari modal yang ditempatkan. Kemudian yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan hasil untung bersih yang dari operasional entitas namun tidak diambil oleh pemilik. Nah, keputusan laba ditahan atau sebaliknya ditarik ini diputuskan oleh pemilik entitas. Kemudian sebenarnya masih ada contoh modalnya, itu adalah prive atau lebih dikenal sebagai untuk pengambilan hak aktiva atau pengambilan harta oleh pemilik untuk kepentingan pribadi.
Lalu kita masuk ke materi perkiraan laba rugi. Nah, konsep perkiraan laba rugi ini nantinya akan dipakai dalam laporan laba rugi. Nah, untuk perkiraan laba rugi ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan beban. Nah, pendapatan adalah segala bentuk penerimaan yang diterima oleh suatu entitas, baik dari jasa maupun non-jasa. Contohnya itu adalah pendapatan sewa, pendapatan usaha, pendapatan jual beli, atau biasanya akunnya itu namanya penjualan dan lain-lain. Kemudian ada beban. Nah, beban ini adalah segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh satu entitas guna memenuhi operasional entitas tersebut. Contohnya beban transportasi, beban gaji pegawai, beban administrasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah materi tentang penyajian wajar laporan keuangan. Nah, penyajian wajar itu mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Nah, penyajian wajar di laporan keuangan ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai berbagai tujuan. Yang pertama adalah relevan. Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian representasi tepat. Informasi dalam laporan keuangan itu mempresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan dan bebas dari segala kesalahan material dan bias. Kemudian keterbandingan. Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antara entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. Kemudian yang terakhir, keterpahaman. Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, pengguna ini diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya dapat menonton video mengenai membuat laporan keuangan. Semoga infonya bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada terdapat kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.